F. Tata cara salat. Salat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan. Salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam. Kewajibannya tidak akan pernah gugur. Selama orang tersebut berakal dan tidak ada penghalang syar'i yang membolehkannya untuk meninggalkan salat. Dalil wajib salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut: "Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raqiin." Terjemahan: dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Namun pada pembahasan ini kita ingin membahas tentang salat bagi lansia atau yang udzur dan tata cara salat jamak bagi lansia selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Di antara mereka yang masuk dalam golongan yang mendapat udzur adalah orang yang sakit, musafir, wanita yang sedang haid, dan orang yang takut sehingga tidak bisa melakukan salat dengan tata cara yang sempurna atau terhalang darinya secara keseluruhan. Contohnya wanita yang haid. Rasulullah SAW bersabda tentang wanita haid. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Rawahul Bukhari. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda, bukankah bila seorang di antara kalian perempuan jika ia haid maka ia tidak salat dan tidak puasa? Adapun lansia atau orang yang sakit sedangkan dia mukallaf, maka selama kesadarannya terjaga wajib baginya melaksanakan salat wajib. Akan tetapi ada beberapa perbedaan tata cara salat antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Karena orang yang sakit mendapat keringanan. Adapun tata cara salat bagi orang sakit apabila tidak mampu berdiri maka ia melakukan salatnya dengan duduk, rukhsah. Hal ini berdasarkan hadis Imran bin Husain. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, pernah penyakit wasir menimpaku. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang cara salatnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, salatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu maka duduklah, dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah. Kalau melaksanakan salat pada waktunya terasa berat bagi lansia atau orang yang sakit, maka diperbolehkan melakukan jamak, menggabung salat, yaitu salat zuhur dan asyar, maghrib dan isya, baik dengan jamak takdim atau takhir, dengan cara memilih yang termudah baginya. Di antara dasar kebolehan ini adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah tanpa sebab takut dan hujan. Ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengapa beliau berbuat demikian, beliau radhiyallahu anhu menjawab agar tidak menyusahkan umatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW memberikan seseorang menjamak salat karena adanya rasa berat. Yang menyusahkan, masyaqqah dan sakit adalah masyaqqah. Terkait lansia, ulama Hanafi mengatakan rukhsah. Jamak salat bagi lansia tidak dibolehkan kecuali karena kebutuhan mendesak. Adapun pendapat jumhur membolehkan jamak salat pada selain haji karena alasan musafir dan hujan. Boleh jamak salat bagi lansia yang tidak memiliki alasan karena musafir dan hujan adalah umum hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi melakukan jamak tidak dalam keadaan takut dan tidak musafir. Jadi boleh jamak salat bagi yang memiliki udzur syar'i serupa dengan safar dan hujan, yaitu seperti lansia yang fisiknya sudah lemah, dengan dalil Ibnu Abbas dan makna serupa yang menunjukkan bahwa menjamak dua salat dalam kondisi bukan musafir dan tidak hujan, dengan illah bahwa Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Tentu bagi lansia boleh salat karena kebutuhan. Tentu bagi lansia bolehnya jamak salat karena kebutuhan, khususnya lagi bagi mereka lagi yang lebih banyak membutuhkan waktu tidur, ngantuk, berbaring, atau terdapat kesulitan dalam berwudu setiap kali waktu salat fardu, atau serupa dengannya dari alasan atau kebutuhan yang belum sampai tahap darurat.